Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada subuh hari ini kita semua bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah, dan terlihat subuh hari ini jumlahnya lebih banyak ya. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini, pertemuan kita ini akan membuat jauh lebih berkah ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah setiap Sabtu di Syuhada kita sering isi dengan bicara buku Islam. Ya. Di temanya beda-beda. Dan pada kesempatan kali ini saya sebenarnya agak bingung untuk menyampaikan apa gitu ya. Karena menyampaikan tema sepekan itu agak-agak butuh konsentrasi ya. Tapi saya ingin menyampaikan satu buku yang saya sedang garap gitu ya, diedit. Judulnya adalah Tarikh Quraisy Dirasa fit Tarikhil Asgar Qabilah Al-Arabiyyah Ja'alaha al-Islam a'adhama qabilatin fit Tarikhil Bashar. Ya. Kalau kita terjemahkan singkat itu adalah sejarah Quraisy dari kabilah menuju peradaban. Ya. Sejarah Quraisy dari suku menuju peradaban. Ya. Ditulis oleh salah seorang ahli sejarah dari Mesir. Saya kira buku-bukunya sangat banyak. Namanya Hasan Mu'nis ya. Dr. Hasan Mu'nis. Beliau banyak menulis buku-buku sejarah, terutama sejarah sebelum Rasulullah SAW. Ya. Banyak buku-buku yang sebenarnya untuk melengkapi wawasan sejarah kita. Para ulama kita banyak menulis misalnya buku Al-Arabu Qabla al-Islam. Keadaan atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tema ini saya kira hanya sejarah, tapi penting untuk kita. Makanya saya memilih 3 alasan kenapa buku ini kita sampaikan. Yang pertama, masalah kelengkapan sejarah. Ya, atau kamil fit tarikh. Jadi kita kan mungkin banyak mengetahui sejarah itu setelah masa kenabian, mulai dari masa lahir, kemudian masa beliau dewasa, menikah, wafat, husnul khotimah. Bahkan daulah-daulah setelah itu juga kita banyak tahu, misalnya daulah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya ya. Tapi kita jarang mengetahui tentang sejarah sebelum kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini membantu kita untuk itu. Ya. Yang kedua, kenapa harus Quraisy? Karena Quraisy itu merupakan asal usul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau kita belajar silsilah Nabi itu kan, Nabi itu punya ayah namanya Abdullah, kemudian punya kakek namanya Abdul Muttalib, ya, kakeknya lagi namanya Hisham, ya kan, atau Hashim, ya.
kemudian naik lagi namanya Abdul Manaf, naik lagi namanya Qusay. Ya, Qusay ini nanti terambil kata Quraisy, ya, sampai nanti ke Adnan, sampai ke bahkan ke Adam kalau ini. Jadi itu yang sering diungkapkan oleh para ulama kita. Yang ketiga, alasan ketiga, karena kata Quraisy ini salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Karena kebiasaan bangsa Quraisy itu mengadakan perjalanan musim panas, ya, dan musim dingin ke arah Syam dan ke arah Yaman, ya. Karena itu falyabudu rabb hadzal bait. Walaupun mereka sibuk berdagang, tapi jangan lupa mereka harus menyembah pemilik rumah ini, ya, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengenyangkan mereka dari lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dunia Islam berkata bahwa asal usul orang Arab itu ada tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan Baidah. Baidah ini adalah masyarakat yang sudah punah. Mereka adalah keturunan kaum Ad, kaum Thamud, ya, yang pernah ada di Timur Tengah itu, ya, itu keturunannya sudah tidak ada, ya. Walaupun dari sisi garis memang ada, tapi disebut hampir sudah tidak ada. Yang kedua adalah masyarakat Ariba. Ariba ini adalah orang-orang Arab yang datang dari Yaman dan Syam. Ya. Jadi kalau kita mengenal di Saudi itu ada suku Qahtan, ada suku Aus, suku Khazraj. Nah, itu nenek moyang mereka adalah datang dari Yaman. Datang dari Yaman. Ketika terjadi banjir besar di Yaman, ya, Allah menceritakan kepada kita, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka penduduk Yaman itu dulu adalah negeri yang sejahtera, kemudian mereka berdosa. Karena mereka berdosa, Allah timpakan mereka kepada banjir besar, namanya sailul arim. Ya. Karena banjir besar, sebagian penduduknya itu lari ke Yathrib, yang sekarang dikenal dengan Medina. Ya. Nah, di situ mereka berkembang biak. Ya. Berkembang biak, ada suku terkenal namanya suku Qahtan. Ya. Nah, dari suku Qahtan itu nanti lahir suku-suku yang lain. Jadi asal usul orang Arab itu adalah banyak dari Yaman dan dari Syam. Ya, selain tadi yang sudah punah, yang kedua tipikal yang ini. Yang ketiga, para ulama menyebut ada yang disebut dengan al-musta'aribah. Al-musta'aribah ini orang yang diangkat menjadi orang Arab atau naturalisasi. Ya. Nah, siapa mereka? Mereka ini adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Jadi dulu Nabi Ismail itu pernah menikah dengan salah seorang penduduk Jurhum. Jurhum itu penduduk asli Mekah saat itu. Dia menikah. Ya, menikah lahir keturunan. Ya, makanya Nabi kita dan seterusnya itu kadang-kadang disebut sebagai keturunan Ismail gitu. Nah, jadi ini tiga masyarakat Arab yang
kalau kita lihat, kita kan kadang-kadang ingin tahu sejarah Jakarta, sejarah Sulawesi, Jawa, kadang-kadang itu ada asal usulnya. Nah, kira-kira bangsa Arab itu seperti itu. Kemudian yang kedua, penulis itu berbicara tentang peradaban onta, ya, peradaban kurma, peradaban Baduy. Jadi onta itu, ya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak lagi sekedar menjadi hewan, ya. Kurma juga begitu, tidak lagi sekedar menjadi pohon, tapi dia sudah menjadi peradaban bangsa Arab. Ya. Yang menarik di dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mentadaburi penciptaan onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ya. Dan salah satu materi pembacaan umat saat itu adalah kalau disuruh Iqra, ini yang dibaca yang seperti ini. Baca yang sebelumnya mereka tidak baca, tapi disuruh baca kembali, baca tentang penciptaan onta. Ya. Nah, penulis misalnya menyebutkan hal-hal yang saya kira menarik, misalnya data-data atau fakta tentang onta yang memang ada perenungan, ya. Misalnya onta itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekali minum itu, kata penulis buku itu, ya, itu bisa meminum sampai 140 liter dalam sekali minum, atau sepertiga dari berat badannya. Nah, coba bayangkan kalau ada manusia yang bisa minum sekali 1 drum. Ya kan, kita minum 1 gelas, itu kadang-kadang nggak habis. Kalau onta itu bisa meminum 140 liter sekali minum. Ya, makanya orang-orang Islam itu dilarang minum kayak onta. Karena Allah menggambarkan yashrabuna syurbal him. Ada orang itu minum seperti minum onta, sekaligus dihirup, nggak pakai napas. Ya kan? Nah, kalau air itu sudah masuk ke dalam tubuh mereka, air itu berbentuk kayak agar-agar, kayak gel gitu Pak, tidak langsung menyebar. Itu nanti persiapan perjalanan panjang. Ya, bisa onta itu bisa tidak makan, tidak minum sampai 17 hari lamanya. Kalau kita kan sehari sudah kewalahan kan. Ya. Kemudian kenapa dia sebutkan ini, karena onta itu salah satu identitas kuat di bangsa Arab, ya. Kemudian onta itu adalah binatang yang paling hemat sebenarnya. Hemat. Karena dia bisa memakan makanan yang tidak dimakan oleh binatang yang lain. Seperti makan-makan kayu yang keras, makan-makan apa gitu, itu dimakan. Dan itu hemat. Makanya orang-orang Arab dulu berkata kalau satu keluarga sudah punya 10 ekor onta, nah itu sudah kaya raya. Karena pembiayaannya itu kecil. Dalam waktu yang bersamaan mereka memanfaatkan onta itu luar biasa. Perjalanan panjang. Itu kalau beli bensin itu kan bisa bangkrut. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu bibalighihi illa bisyikkil anfus." Dengan onta itu kalian bisa melakukan transportasi jarak jauh yang tidak bisa ditempuh oleh binatang yang lain. Ya kan? Dan yang kedua, onta itu adalah binatang yang sangat identik dengan sabar. Dulu orang-orang mengatakan sabarnya kayak onta. Onta itu dimuatin apa saja, dia diam. Dia tetap akan berjalan. Ya, dia akan tetap berjalan. Bahkan
apa namanya, orang-orang dahulu berkata, kalau misalnya ini, tapi kata penulis cerita ini fiktif ya. Kalau ada beberapa pengendara yang ingin melewati sebuah kampung yang kering, itu mereka ontanya disuruh minum. Kemudian seberangi kampung yang kering itu, di seberang sana mereka kemudian sembeli onta. Ya, kemudian airnya itu dihirup kembali. Ya. Nah, ini saya kira apa namanya, kenapa beliau menyebut onta itu, karena di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang luar biasa. Ketika bangsa Badui itu masihnya kelas-kelas pedusunan, mereka sudah disuruh memikirin surga, ya kan? Dalam surat Al-Ghasyiyah itu misalnya sururim marfu'ah, ya, divan-divan yang ditegakkan, ada bidadari. Tapi setelah itu kata penulis, Allah memasukkan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa, ya, fiha ainun jari, ada bidadari yang berjalan, ada divan-divan yang ditinggikan, ada cangkir-cangkir yang diangkat, ya. Setelah itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Nah, itu bangsa Arab yang masih primitif itu diajak ngomong surga, tapi dimasukkan kata onta. Nah, itu yang luar biasa perundungan. Jadi Al-Quran itu memang masuk pada masanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kata penulis bahwa panorama orang, ya, pagi-pagi keluarin onta, mengembalakan kambing, duduk santai, minum kopi, dan seterusnya, itu pekerjaan sederhana, tapi itu adalah peradaban. Orang kalau hidupnya kayak gitu kan santai, Pak. Tidak usah ada objektif, tidak usah ada target. Dia minum kopi sambil lihat ontanya sudah makan, itu udah senang. Nah, itu kenikmatan hidup yang luar biasa, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata beliau bahwa onta itu sengaja dijadikan sebagai hewan gurun pasir karena memang cocok dengan keadaannya, ya. Kemudian yang kedua, beliau juga berbicara tentang peradaban kurma, ya. Kurma itu saudaranya onta. Dari mana sisi persaudaraannya, Pak? Persaudaraannya adalah karena kurma itu bisa bertahan di padang pasir yang tidak ada air. Karena itu pohon yang bisa menembus bumi paling jauh itu adalah kurma, bisa menangkap air. Itu adalah sama persis dengan kerjanya onta. Makanya dia dipersaudarakan. Ya. Pohon kurma itu sama juga tadi bermanfaat, ya, hemat tapi sangat bermanfaat, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, pertemuan antara onta, bertemu dengan kurma, bertemu dengan badui, bertemu dengan gurun pasir, inilah yang kemudian nanti membentuk peradaban. Walaupun kata beliau peradaban yang berhenti, ya. Jadi orang-orang Arab itu, orang-orang bangsa lain menyebut bangsa Arab itu adalah peradaban yang lama majunya. Karena kita ini kalau membangun sebuah peradaban di kota-kota maju itu gampang, Pak. Fasilitasnya ada. Tapi kalau di Arab itu susah. Ya, apa-apa serba ekstrim, kering dan seterusnya. Makanya sebagian orang menyebut sebagai peradaban yang berhenti. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala memilih Arab Mekah Quraisy ini sebagai pusat syariat atau pusat turunnya wahyu.
Karena beberapa alasan. Yang pertama karena bangsa Arab ini netral dari kekaisaran dan politik. Tidak seperti Romawi, Persia yang selalu berantem. Nah, bangsa Arab itu adalah bangsa yang netral dari kekaisaran dan politik. Sehingga nanti orang-orang tidak bisa menuduh Muhammad itu sebagai produk kaisar dan produk politik. Sehingga dia netral untuk dunia. Ya. Yang kedua, bangsa Arab itu bangsa yang tertinggal tapi dia bentukan suku-suku. Ya. Dan Nabi Muhammad itu besar, asal-usulnya adalah suku Quraisy. Ya. Orang-orang hanya menyembah berhala. Di Bapak dan Ibu sekalian, perlu ada hal yang kita tahu ya. Ternyata menggabungkan antara haji dan menyembah berhala itu, haji dan menyembah berhala itu adalah ajaran kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muttalib. Ya. Jadi orang bisa berhaji sekaligus menyembah berhala, itu diperbolehkan di masanya Abdul, kakek Nabi Muhammad SAW. Makanya katanya Abdul Muttalib itu kan kakek Nabi Muhammad itu meninggal pada usia 82 tahun. Ada yang menyebut 100 tahun. Dan Nabi Muhammad usianya saat itu 8 tahun. Tapi pada saat anak-anak itu, Nabi Muhammad sering diajak bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Paman-pamannya itu larang kepada Abdul Muttalib, kenapa anak ini sering dibawa di tempat-tempat mulia. Kata kakeknya Abdul Muttalib, ya, biarkan, karena anak ini di kemudian hari akan menjadi orang besar, membuat sejarah besar dan membuat urusan besar. Perhatikan garis bawahi kata-kata urusan besar. Urusan besar itu ternyata dia nanti akan mengganti agamanya kakeknya. Menghilangkan penyembahan berhala. Karena itu sebagian ulama berkata bahwa Nabi Muhammad itu ada kesamaan dengan Nabi Musa. Ada kesamaan dengan Nabi Musa. Kalau Musa itu tumbuh di istana Fir'aun yang kemudian nanti akan mengganti atau meluruskan Fir'aun kan. Nah, Nabi Muhammad itu juga hidup dipelihara oleh kakeknya. Tapi nanti dia yang akan meluruskan agama kakeknya. Ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu kalau ketika Nabi Muhammad itu datang, itu kan berhala-berhala masih ada di sekitar Ka'bah kan? Sekitar Ka'bah. Bahkan di masa-masa Nabi Muhammad itu datang, itu orang berhaji Ka'bah, berhala itu masih ada di situ. Coba baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Barang siapa yang ingin berhaji atau berumroh, ya, tidak ada dosa atasnya untuk mengelilingi berhala itu. Ya kan? Berhala masih ada. Ya, makanya kata Syekh Al-Iz bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, apa ya, untuk kadang-kadang antara, walaupun analisa beliau ya, kadang-kadang ibadah itu bisa jalan di tengah kemusyrikan. Ya, dengan berdasarkan ayat tadi itu. Nanti ada bahasanya panjang saya kira. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kata Quraisy. Ya, kembali ke kata Quraisy. Ada 4 kakek Nabi yang berpengaruh yang membentuk atau membangun suku Quraisy itu. Yang pertama ada yang namanya Abdul Muttalib,
Gitu ya. Yang kedua Hashim, yang ketiga Abdul Manaf, yang ketiga adalah Qusay. Ini siapa orang-orang ini, Pak? Ini adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu kalau baca sejarah kadang-kadang berpikir begini, apa fungsinya 4 orang itu? Kadang-kadang cuma ditaruh namanya di sejarah tapi nggak ada manfaatnya. Nah, ternyata ketika membaca buku itu baru kita tahu ternyata mereka inilah yang kemudian membangun, punya peran besar membangun peradaban Arab. Kita kadang-kadang ini tahu, Pak, ujung sejarah, tapi tidak mengerti awal sejarah. Contoh misalnya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina. Kita cuma taunya Salahuddin itu hebat. Iya kan? Tapi ternyata jauh setelah itu ada paman dia, ada ayah dia yang sudah membangun dasar-dasar kemenangan. Namanya Imaduddin Zanki. Ya kan? Itu Salahuddin cuman kayak, ya walaupun ada kerja kerasnya, tapi hanya mengutip kemenangan yang sudah begitu. Nah saya kira juga begitu, Nabi Muhammad itu berjasa besar terhadap kakek-kakek dia. Contoh misalnya, siapa yang membangun jalur perdagangan ke negeri Syam dan Yaman? Bukan Nabi Muhammad, Pak. Itu adalah kakeknya yang bernama Hashim. Yang gede ada asemnya. Dia ini, jadi suku-suku Arab saat itu kan katanya itu saling berselisih. Itu perang suku hampir setiap hari. Itu kalau kabilah itu kan kadang-kadang disebut kabilah itu kesukuan itu, Pak, sangat orang cepat emosi. Dan yang paling pandai mendamaikan itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Jadi suku-suku itu diajak bersatu. Kita kalau berantem terus ini, kita nggak bisa besar. Ya, mereka tidak menyadari kekuatannya. Makanya Ibnu Khaldun berkata dalam muqaddimahnya itu, berkata, bangsa Arab itu bangsa memat. Mereka tidak mengetahui titik kesadaran itu ada pada Islam. Islamnya dibuang, mereka berantem. Yang bisa menyatukan mereka itu hanya Islam saja. Ya kan? Nah sama itu. Jadi kakek-kakek Nabi Muhammad itu yang menyatukan suku-suku itu. Ini disebut dengan kerja politik. Jangan berantem. Ya. Yang kedua, makanya dibangun yang namanya Darun Nadwa. Nah, Darun Nadwa itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan ada ketika Nabi Muhammad saja, tapi jauh berpuluh-puluh tahun sudah ada. Darun Nadwa itu semacam tempat seperti ini, di tempat ini ruang rapat, ruang pertemuan. Apa manfaatnya? Itu kita bicara tentang persatuan umat, persatuan suku. Yang kedua ada misalnya wanita yang sudah mau mencapai balik, itu diumumkan di Darun Nadwa. Yaitu si anaknya si A, si B sudah masuk masa haidnya. Siapa yang mau menikahi? Nah itu di Darun Nadwa. Ya, ada rencana perang. Nah itu di Darun Nadwa. Itu jadi fungsi Darun Nadwa itu, jasa besarnya adalah kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hashim inilah yang menguatkan jaringan perdagangan. Ya. Nah, dari sini kita bisa memahami Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu mengadakan jalur perdagangan panas dan dingin. Ya, dinginnya ke Yaman, panasnya ke Syam. Itu adalah kerja kakeknya. Nah, kata para ulama, perhatikan baik-baik. Penyembahan Ka'bah itu didahului oleh kebiasaan mereka berdagang. Di ilafi Quraisy beru falyabudu rabb hadzal, karena memang ada kebiasaan. Nah, apa kerja Hashim ini Bapak dan Ibu sekalian? Orang dulu kalau berdagang itu ditahan-tahan. Pergi ke India, pergi ke Cina pasti ditahan. Nah, Hashim inilah yang bergerak ke sana.
minta yang namanya ilaf. Ilaf itu surat perjanjian, akad, fakta. Bahwa kalau orang Arab berdagang ke India, ke Yaman tidak boleh diserang. Janjian keamanan. Ya, itu berlangsung terus. Ya. Karena kita berdagang itu kan butuh aman kan? Ya. Nah, itu sekali lagi adalah jasa besar dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cerita tentang Abdul Muttalib. Ya. Cerita tentang Abdul Muttalib. Bapak dan Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi ya, Yaman itu salah satu dulu ya di masa sebelum Islam. Yaman itu merupakan asal usul nenek moyang orang-orang Arab. Ya. Dulu di zaman itu hanya dua peradaban yang besar. Ada Persia, ada Romawi. Ini saling bertengkar. Kalau Yaman itu tidak dilirik karena tidak punya kekayaan apa-apa. Bahkan tatakan politiknya itu lemah. Yaman itu, Pak. Coba Bapak perhatikan cerita ini kan nanti ada kaitannya dengan turunnya ayat. Yaman ini dulu tatakan politiknya lemah. Ya. Karena dia lemah, itu yang kuat yang berkuasa. Kudeta politik selalu terjadi itu di Yaman itu. Nah, dalam suatu kudeta politik muncul seorang pemimpin namanya Zunawas. Zunawas ini Bapak dan Ibu sekalian, seorang yang zuhud tapi otoriter. Saya kadang-kadang bertanya, ada orang kayak gini ya, zuhud tapi otoriter. Dia senang dengan agama. Ya. Kalau dia masuk agama Nasrani, nah orang Yahudi dia babat habis. Kalau dia masuk Yahudi, nah orang Nasrani dibabat habis. Begitu Pak. Pernah suatu waktu Abu Zunwas ini, pemimpin Yaman ini, datang ke Yathrib, berdialog dengan pendeta Yahudi. Karena dia berdialog, dia tertarik masuk Yahudi. Ketika dia masuk Yahudi, itu pulang ke Yaman. Semua orang-orang Nasrani yang di Yaman itu dibabat habis. Termasuk salah satunya orang Najran. Ya. Tapi ada orang Najran itu kan Najran dulu berkiblat ke Romawi gitu ya. Kalau ada apa-apa mereka lapor ke Romawi. Ya. Nah, Najran ini ada satu orang yang lolos melapor ke Heraklius bahwa Zunawas itu sudah membabat habis, kami tolong diserang Yaman itu. Karena Heraklius tidak senang dengan Yaman yang miskin, ya tidak dilirik. Kata dia, suara orang Najasyi serang dia. Najasyi itu Pak, orang Ethiopia dulu ya. Itu juga bawahannya Romawi. Serang aja dia. Nah, diseranglah. Najasyi itu serang Zunawas, mati ceritanya. Jadi dia selesai. Setelah itu Najasyi mengangkat seorang pemimpin baru namanya Abraha. Siapa namanya? Abraha. Nah, kalau Abraha mungkin kita kenal. Ya. Nah, ketika Abraha ini, dia orang Nasrani. Ketika Abraha ini menjadi pemimpin Yaman, ya, nanti kaitannya dengan Abdul Muttalib. Ketika Abraha ini jadi pemimpin Yaman, dia buat monumen besar di Yaman. Dia kayak Monas gitu Pak, dibuat di Yaman. Kenapa dia buat monumen seperti itu? Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk mematikan jejak-jejak Yahudi. Kita bisa mengerti Pak, kenapa kalau ada sebuah agama berkuasa di sebuah negeri, itu ada simbol. Itu pandai kita membaca untuk mematikan agama-agama yang lain, bahwa dia yang besar di situ. Nah, Abraha itu membangun monumen itu tinggi.
Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan tentang monumen itu, katanya kalau kita lihat kopiah kita jatuh. Nah, itu cara penggambaran orang dulu begitu. Belum ada ukuran meter-meteran, Pak. Kalau kita lihat kopiah kita jatuh. Nah, itu berarti tinggi. Ya. Kopiah sekarang kan kuat-kuat, Pak. Kalau sini nggak jatuh juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengalihkan supaya masyarakat dunia itu pergi ke Yaman, jangan pergi ke Ka'bah. Ya kan? Karena Abraha ini heran kenapa tiap tahun orang pergi ke Ka'bah. Itu apa Ka'bah itu? Ya kan? Jadi Abraha tidak tahu tentang Ka'bah. Nah, dia buat monumen lah. Jadi setiap tahun orang penduduk masyarakat dunia itu harus pergi ke Yaman seperti mereka haji. Ya, yang ketiga adalah pencitraan Abraha. Dia kan bawahannya Najasyi kan. Nah, dia harus ada semacam benda yang dia buat supaya dia dihormati. Ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang ternyata tetap ke Ka'bah. Tidak pergi ke Yaman. Kata Abraha, di sini masalahnya nih. Ini masalahnya nih. Karena itu kita harus musnahkan yang namanya Ka'bah. Ya. Kita harus musnahkan yang namanya Ka'bah. Karena itu masalahnya. Jadi Abraha berpandangan kalau Ka'bah sudah hancur, orang-orang akan ke Yaman. Bapak tahu, ya. Kita kan kalau baca sejarah itu kan kadang-kadang kita tahu Abraha tiba-tiba udah nyampe aja. Ternyata ya kalau kita baca sejarahnya itu Abraha dari Yaman ke Mekah itu banyak tantangannya. Salah satunya adalah dia bertemu dengan suku Zunafar yang menghalang-halangi Abraha jangan serang Ka'bah. Karena rata-rata suku saat itu membela Ka'bah itu karena itu peninggalan Ibrahim. Ya. Jadi siapa saja yang menyerang pasti tapi Zunafar ini kalah. Karena dia kalah, dia menjadi jongosnya Abraha. Pelajarannya dulu itu orang kalau kalah itu jadi nambahin pasukan. Kalau kalah bergabung dengan saya, bantu kekuatan saya. Nah, Abraha semakin kuat. Jalan terus sampai di Taif. Abraha itu Pak ternyata tidak punya informasi tentang Ka'bah. Dikirain Ka'bah itu di Taif. Kata orang-orang Taif, Ka'bahnya bukan di sini, di sana di Mekah. Itu saya heran betul itu, Pak, kenapa begitu Abraha? Nah, ketika sampai di Taif itu ada sebuah tempat namanya wilayah Mugammas. Mugammas ini, Pak, itu sekarang dekat Muzdalifah. Di situ Abraha kemudian buat tenda sebelum menyerang Ka'bah. Dia buat tenda di situ. Sebelum dia menyerang Ka'bah itu kan dia mau negosiasi sama penjaga Ka'bah yang saat itu adalah kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Tapi Abraha itu tidak bertemu langsung, dia kirim seorang kirim bawahannya namanya Hanatatul Himyari. Hanata orang Himyar. Himyar itu dulu sebutan lain dari Yaman. Dikirim, kamu ketemu pemilik desa ini siapa namanya? Dia datang ke sana, ketemui Abdul Muttalib. Kata Hanatatul Himyari, ya, kami datang ke sini. Afwan, sebelumnya itu ya ada cerita yang saya lupa. Sebelumnya di Taif itu di Mugammas itu Abraha ini merampas semua onta-onta dan barang-barang orang masyarakat. Kata para ulama berkata, dari sini kita bisa belajar kalau penguasa masuk ke sebuah negeri, itu merusak. Itu karakter merusak.
Seperti kata Saba, kata Ratu Bilqis, ya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Seorang raja itu kalau masuk ke sebuah negeri merusak. Waja'alu a'izzata ahliha adillatan. Biasanya dia akan menjadikan orang-orang mulia jadi hina. Nah, itu karakter biasanya. Ya. Singkat cerita dia rampas semua onta itu, Pak. Nah, onta yang dirampas itu adalah termasuk ontanya Abdul Muttalib. Dirampas sama si Abraha itu. Nah, kita lanjut cerita tadi. Itu si Hanata datang ke Abdul Muttalib berkata, wahai Abdul Muttalib, kami datang ke sini untuk hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, ini yang menarik, Pak. Kata Abdul Muttalib, inni Rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Wahai Hanata, saya ini hanya pemilik onta. Sementara rumah itu, maksudnya Ka'bah, kalau kau ingin hancurkan, ya itu punya tuannya sendiri. Silakan kau bertanggung jawab dengan tuannya. Ya kan? Kami, yang penting onta saya dibalikin. Dalam beberapa riwayat, Pak, Abdul Muttalib ini perawakannya ganteng ya. Oh, jadi kakek-kakek nemu hamba itu orang-orang ganteng semua. Nggak ada yang jelek. Ya. Karena kegantengan itu salah satu alasan orang menerima dakwah. Makanya Allah berfirman, likai la yakuna alaika hujjah. Supaya nanti kamu tidak ada alasan untuk menolak dakwah. Sunnah semua diberikan. Ya kan? Makanya Mus'ab bin Umair itu salah satu sahabat yang paling ganteng kan? Itu yang menjadi utusan ke Madinah. Ya, sebagai marketing dakwah kalau bahasa kita. Penting orang-orang begitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Abdul Muttalib, saya ini hanya pemilik onta. Kalau kau ingin menyerang Ka'bah itu punya tuannya sendiri. Silakan tanggung jawab. Ya. Kata Abraha sampai ke utusan tadi, ya, kata Abraha, sebenarnya saya dari tadi salut sama Anda. Anda punya perawakan baik, ganteng dan seterusnya. Tapi ternyata Anda cuma mikirin onta. Ya kan? Nah, dari sini kata para ulama mengatakan Abdul Muttalib itu hanya pemimpin suku, bukan pemimpin negara. Ya. Kerjanya Abdul Muttalib saat itu ada 3. Dia memberi makan kepada semua yang datang berhaji. Jadi itu atas biaya dia, Pak. Jadi gen dermawan itu menurun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa Mekah itu menjadi apa namanya? Menjadi sentra peradaban Islam? Karena Allah tahu di situ ada bibit-bibit dermawan. Ada bibit-bibit para pejuang. Ya. Coba bayangkan kalau Islam ini turun ke Sulawesi misalnya, turun ke Sunda, tidak ada jiwa-jiwa perjuangnya. Ya kan? Makanya di dalam Al-Qur'an itu kita sering temukan orang Arab itu dermawan di 2 hal, dermawan jiwa dan dermawan harta. Dermawan harta mereka ngasih semuanya kan. Kadang-kadang kalau infak itu nggak ada yang tersisa. Nah, mereka juga dermawan jiwanya. Artinya rela mati untuk sebuah kebenaran. Nah, itu Allah tahu ada di situ. Makanya diturunkan risalah ke situ. Ya kan? Nah, karena itu singkat cerita ya, terjadilah yang namanya penyerangan Ka'bah itu yang kemudian kita baca di dalam surat Al-Fil. Ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit hikmah tentang penyerangan Ka'bah itu. Yang pertama adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad itu menjadi berkah tersendiri bagi suku Quraisy. Tapi ada satu analisa menarik Pak dari penulis ini, dan saya suka beliau begitu ya. Dia bilang, mengatakan gini, banyak orang menyangka bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Padahal analisa itu perlu dipertanyakan. Ya, Nabi Muhammad itu tidak lahir di tahun gajah. Kata analisanya beliau begini, umur Abdul Muttalib saat penyerangan Ka'bah itu sudah 82 tahun. Ya. Dan Nabi Muhammad masih 8 tahun. Kata beliau, kemungkinan besar usia Abdul Muttalib itu penyerangan Ka'bah itu masih 30-an tahun. Ya, nah, itu sekedar analisa, tapi nggak apa-apa lah kita dengar untuk menjadi perbandingan. Ya. Yang kedua, pelajaran kedua, saya kira setiap orang itu mencatat sejarahnya sendiri-sendiri. Abraha itu sudah menempatkan dirinya sebagai orang yang meninggalkan jejak keburukan. Sampai kapanpun namanya akan didengar akan kita dengar sebagai seorang yang meninggalkan jejak keburukan. Ya. Yang ketiga, orang-orang terdahulu itu sering menyelesaikan masalah-masalah, kadang-kadang motifnya agama. Coba Pak perhatikan Pak. Zunuwas menyerang orang Nasrani itu motifnya agama. Kemudian mereka menyerang Ka'bah juga motifnya agama. Maksudnya adalah coba kita kadang-kadang merubah cara pandang. Ya, krisis ekonomi, krisis politik kadang-kadang mungkin terjadi karena orang tidak senang dengan agama itu. Nah, coba kita bisa menghubung-hubungkan itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari penyerangan Ka'bah itu, ya, Allah kemudian memperlihatkan kepada kita kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira ini sedikit tentang Quraisy, ya, dan hal-hal yang terkait dengannya tadi. Walaupun saya kira tidak terlalu lengkap pembahasannya, tapi saya berharap mudah-mudahan ada 1-2 informasi yang baru atau kebaikan baru yang bisa kita serap dari pembahasan ini. Ini saja, karena waktu juga sudah sudah habis gitu ya. Kalau ada diskusi kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Bapak Ustadz Yasir yang telah menyampaikan materinya, bagaimana kita mengerti peradaban bangsa-bangsa Arab, dan di tengah situasi saat ini ya, kita cukup menyayangkan polemik-polemik yang terjadi, dan alhamdulillah Pak Ustadz kita bisa memberikan gambaran bagaimana Allah memilih Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab. Artinya ada banyak hal kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Syuruk baru 3 menit, jadi bagi jamaah yang akan melaksanakan isyraq masih ada waktu untuk menunggu terlebih dahulu. Di antara bapak-bapak saudaraku yang hadir di sini atau yang ada di online, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Sejarah tentang bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, saya tertarik, terutama tentang masalah haji. Tadi kita tahu bahwa agama Islam ini kan agama sejak Nabi Ibrahim dan sejak sebelumnya juga. Tapi kita disuruh, Nabi Muhammad bahkan disuruh untuk mengikuti millah Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri
membangun atau meninggikan fondasi Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim juga pernah berdoa kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkanlah manasik-manasik kami. Berarti mungkin sudah ada ritual haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim punya dua anak atau beberapa anak yang terkenal dua, Nabi Ismail dan Ishak. Nabi Ismail sebagai nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Ishak jadi nenek moyangnya Bani Israel. Nah, pertanyaan saya, apakah ritual haji itu dilakukan oleh bangsa Arab aja, atau ritual haji ini ritual internasional yang juga sudah dilakukan sama keturunannya Nabi Ishak, yaitu Bani Israel. Terus pertanyaan kedua, Nabi Muhammad SAW dulu sebelum hijrah ke Madinah, katanya sholatnya itu menghadap Baitul Maqdis juga. Jadi diluruskan gitu antara Ka'bah sama Baitul Maqdis. Sedangkan pada saat hijrah tempat sholat menghadap Baitul Maqdis juga. Berarti di sini ada kayak dua kiblat gitu. Ya, sama Ka'bah, yang kedua Baitul Maqdis. Nah, sebetulnya sebelum Nabi Muhammad SAW, Baitul Maqdis itu dengan Ka'bah tuh hubungannya seperti apa? Iya. Apakah ritual manasik haji itu bersifat umum untuk semua manusia atau kalangan bangsa Arab? Ya? Itu untuk semua manusia. Ya. Jadi yang berhaji itu bukan cuma umat Islam, ya kan? Berhaji itu juga umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis disebutkan pernah kaum Ad itu lewat di Mekah itu, padahal jauh masanya kan? Untuk apa? Untuk berhaji, ya kan? Artinya memang ibadah hajinya itu ada, tapi yang membedakan adalah syariat masing-masing. Nah, peran dari Abdul Muthalib saat itu, yang itu sebenarnya tidak betul. Dia yang mengatur sistem ibadah haji itu. Apa yang diatur? Ya, yang diatur adalah orang kalau berhaji itu ada berhalanya. Jadi mereka percaya Ka'bah itu sebagai punya peninggalan Ibrahim, bahkan benda suci. Mereka percaya. Tapi mereka juga percaya berhala. Untuk apa berhala itu? Sebagai media yang mendekatkan mereka kepada pemilik Tuhan itu kan. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, liuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya benda-benda ini nanti semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itunya yang ini ya. Kalau masalah ininya dari dulu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang kiblat ya. Ya, saya kira disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Dulu umat itu mereka sholat itu menghadap Masjidil Aqsa. Ya kan? Itu kalau tidak salah selama 6 bulan atau umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis untuk sholat. Ya. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, Nabi itu beberapa kali meminta supaya dibuatin kiblat sendiri sebagai bentuk kemandirian umat Islam. Karena itu Baitul Maqdis itu kan kepunyaan bersama kan? Yahudi merasa milik dia, Nasrani juga ada saham di situ. Nah, maka ini dalam Al-Quran itu Allah berfirman, kami melihatmu wahai Muhammad bahwa engkau meminta dikasih kiblat. Ya kan? Qad nara taqallubaka wajhika fis sama. Ya kan? Nah, itu dikasih. Ya. Ada cerita menarik ya tentang tentang pemindahan Ka'bah itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Diceritakan oleh sahabat ya.
saat itu di sore hari. Di sore hari mereka sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, sholat asar. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menuju masjidil menuju kiblat maksudnya. Bapak tahu ketika ayat itu turun, itu mereka sedang sholat. Jadi 2 rakaat diselesaikan, 2 rakaat belum selesai. Sementara tiba beritanya bahwa turun ayat tentang pemindahan kiblat. Ya. Bagaimana mereka menyikapi, Pak? Mereka itu sholat sambil berpaling, begini nih. Ya, jadi begini terus begitu. Ya kan? Makanya ada yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu sejarahnya begitu. Mereka sholat menghadap 2 kiblat sekaligus. Ya kan? Nah, itu sejarahnya. Tapi para ulama mengatakan begitu hebatnya para sahabat itu. Tidak ada jeda antara wahyu turun dengan waktu pelaksanaan. Kalau kita kan kita diskusi aja dulu, mungkin ada hoaxnya atau ada apanya kan? Nah, mereka tidak. Ada yang teriak-teriak, kiblat sudah berubah. Langsung saat itu juga. Karena yang ngomong juga terpercaya. Kalau yang ngomong kita kan mungkin jangan-jangan Abu Jandan yang ngomong nih, ya kan? Nggak betul nih, jangan-jangan tunda-tunda. Nah, itu kita udah serba rusak di situ kan? Ya kan? Itu hebatnya di situ, Pak. Orang yang memberitakan terpercaya, wahyunya materinya bagus, orang yang memberitakan juga lurus, yang terkena berita juga bagus, sehingga masyarakat itu sehat. Ya, masyarakat itu sehat. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, Bapak-bapak, karena waktu syuruk juga sudah. Oh, ada satu pertanyaan ya, sebentar. Ustaz, satu lagi Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Nabi Ibrahim itu kan memberantas berhala, dihancurkan semua. Tapi kok zaman Nabi Muhammad masih ada ini? Artinya seberapa sukses usaha Nabi Ibrahim. Yang kedua, tadi kan ada istilahnya peradaban onta ya. Kenapa Abraham menggunakan gajah? Artinya gajah itu apa juga bisa mengarungi padang pasir? Kalau khair. Iya. Saya kira begini Pak, kalau kita baca sejarah tentang awal berhala, rata-rata memang begitu. Para nabi itu kan fungsinya untuk menghilangkan berhala di muka bumi kan. Tapi kita tidak tahu umat yang datang setelah itu ngadain lagi. Ya kan? Coba misalnya kisah penyembahan berhala dulu di zaman Nabi Nuh. Ya, orang-orang soleh terdahulu itu caranya mereka cuma pasang foto. Ya kan? Pasang foto gitu, pasang foto. Awalnya cuma muliakan orang. Tapi lama-lama orang yang datang itu orang mulia, orang sukses, lama-lama disembah. Karena tidak ada yang tegur kan? Nah, saya kira zaman dari Nabi Ibrahim ke kita itu ada masa yang lama. Dan orang yang paling berjasa membuat berhala itu adalah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Dia pemegang kunci Ka'bah. Dia yang berhak. Ya kan? Bahkan katanya ada dulu istilah humus. Dulu Pak kalau keliling Ka'bah itu ada syaratnya. Pakai pakaian hitam. Terus setengah telanjang. Kemudian ada berhala. Nah, Ka'bah juga iya. Jadi mencampur adukan antara hak dengan yang batil itu adalah kakeknya Abdul Muttalib yang buat. Dari situ dia dapatkan uang untuk membiayai suku itu. Ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi ketika Nabi Muhammad itu sama persis dengan kedudukannya Nabi Musa kan? Cucunya sendiri yang luruskan akidah itu. Kalau Nabi Ibrahim saya kira betul bahwa dia yang membabat habis. Tapi kan generasi setelah itu banyak.
dan otak orang itu selalu kreatif. Ya, ini kira-kira ini nggak cukup nih kalau cuma Ka'bah doang, harus butuh orang nih. Makanya kita dengarlah cerita-cerita kreatif di patung itu kan. Ada yang roti dibuat, ada perahu dibuat, ada bahkan para sahabat, Pak. Para sahabat di zaman Nabi itu masih mikir-mikir berhala. Ya kan, dalam hadis yang sahih, Nabi itu pernah mengajak sahabatnya pergi berjuang sebuah tempat. Ternyata para sahabat itu tuh lihat pohon ada gantungan kapak, gantungan berhala, gantungan itu. Ya, itu cuman alat aja. Kata para sahabat begini, ya Rasul, coba kita dibuatin kayak gini juga, kayaknya enak. Ya kan? Kemudian Nabi marah. Ya. Nabi marah, sambil berkata, kalian ini seperti pengikut Nabi Musa. Ya kan? Musa minta ini, apa mereka mintain Musa kasih. Jangan begitu. Intinya bahwa media-media itu dihilangkan. Ya, makanya ayat yang saya baca tadi, Pak, ketika di awal-awal sejarah Nabi Muhammad kan masih ada berhala kan? Saya kira melalui proses yang panjang. Ya. Saya kira itu, Pak. Gajah kenapa, Pak? Oh iya ya. Menarik ya. Mungkin Bapak bertanya, dari mana datangnya kuda, dari mana datangnya onta di Arab itu? Saya coba cari-cari sejarahnya itu, Pak. Sama, Pak. Ya. Ada literatur yang mengatakan kuda onta itu awal yang mengendarai itu adalah Nabi Ismail. Dulu di Arab tidak ada onta, tidak ada kuda. Bahkan yang namanya kuda itu, onta itu mereka sebut sebagai hewan liar aja. Berjarak dengan manusia, hidup di mana-mana. Katanya Allah memunculkan kuda onta itu di hadapan Nabi Ismail. Yang dia pakai. Kemudian dari situ dia berkembang. Ya. Dan tidak ada gajah. Gajah itu hanya datang dari Afrika. Terkenal di Afrika itu, Pak. Ya, sebagai, dan kalau kita lihat gajah itu kan punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya, dipakai untuk di beberapa peperangan Nabi itu onta tidak dipakai tapi pakai gajah. Dia misalnya perang Qadisiyah. Ya kan? Mata gajah itu, badannya itu sangat sangat hebat untuk dipakai untuk berperang ya. Beberapa ulama mengkisahkan di Medina itu kalau datang gajah itu orang berebut kayak lihat pesawat baru, kayak orang kampungan. Ya kan, kadang-kadang majelis ilmu ditinggalin gara-gara ada gajah yang datang dari Afrika. Karena memang terkenal bahwa di wilayah Habasyah, Yaman itu terkenal kuda gajah-gajah yang berkualitas bagus. Dan itu ada di depan Abraha. Cukup. Baik, cukup karena juga syuruk sudah lewat kurang lebih 18 menit, jadi jamaah bisa melaksanakan sholat isyraq yang ada di masjid. Kami ucapkan terima kasih kepada saudaraku, bapak-bapak yang hadir. Di sini juga hari ini hadir dari komunitas motor ya, alhamdulillah bisa meramaikan Masjid Syuhada. Kami sampaikan bahwa setiap pekannya, hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Selasa subuh seperti ini ada kajian, dan kita rekam di Zoom. Jadi kalau mau lihat nanti rekaman dari kajian ini, bapak-bapak yang di rumah juga bisa melihat melalui YouTube Masjid Syuhada Channel, bisa dicari beberapa kajian-kajian di situ, bisa dilihat lagi, diikuti lagi, disimak lagi, dan jangan lupa untuk subscribe dan share, karena ini bagian dari dakwah kita. Kalau bukan kita yang memenuhi media-media sosial untuk diisi dengan kajian-kajian, siapa lagi? Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.